Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah saya uraikan pada kesempatan malam hari kemarin, bahwa sedekah itu merupakan perwujudan keimanan seseorang. Sehingga sedekah yang artinya adalah benar merupakan bukti bahwa seseorang itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sebagai bukti keimanan seseorang, disyariatkannya sedekah bagi orang-orang beriman itu juga menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama kemanusiaan, di mana agama Islam menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Tentu saja niat kita untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, terlebih lagi satu-satunya harta yang sangat kita butuhkan dan sangat kita cintai, yang kemudian kita belanjakan di jalan Allah dengan harapan kita mendapatkan ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak khawatir. Kita jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selain akan mencintai orang-orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang senantiasa bersedekah atau berinfak. Di antara keutamaan ketika seseorang itu senantiasa berinfak atau bersedekah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas, bahwa sedekah itu akan menutup 70 pintu keburukan. Tentu saja dalam menjalani kehidupan ini kita sangat tidak menginginkan adanya keburukan yang menimpa diri kita, yang menimpa saudara kita, yang menimpa keluarga kita, tetangga kita, handai taulan dan lain sebagainya. Namun apalah daya, senantiasa kita dalam menjalani kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian berupa sesuatu yang tidak kita sukai, alias berupa keburukan. Akan tetapi ketika seseorang senantiasa bersedekah, senantiasa berinfak, maka kata Nabi bahwa Allah akan menutup 7 pintu keburukan bagi orang-orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis dikatakan bahwa wada'u mardakum bis sadaqah, dan obatilah
orang-orang yang sakit dengan sedekah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa selain sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, sedekah juga ternyata memiliki keutamaan. Di antaranya bahwa sedekah dapat menyembuhkan sakit dari orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, jika kita senantiasa atau membiasakan diri untuk senantiasa berinfak dan bersedekah, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari segala penyakit. Dan jikapun ada penyakit yang menempel di badan kita, ada penyakit yang menempel di rohani kita, maka Allah akan mengangkat penyakit-penyakit tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga, kemudian keutamaan yang keempat, bahwa dengan sedekah sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, zillul mu'min yaumal qiyamah sedekah, bahwa naungan bagi orang-orang beriman kelak di hari kiamat itu adalah sedekahnya. Tentu saja kita senantiasa mendengar penjelasan tentang bagaimana kondisi pada hari kiamat nanti, terlebih lagi ketika kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, yang dimana pada hari itu jarak antara kita dengan matahari sangat dekat dan tidak ada naungan kecuali diantaranya adalah sedekah. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi mereka yang senantiasa beribadah dan termasuk bersenantiasa berinfak dan bersedekah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala mara bahaya, kemudian memudahkan urusan-urusan kita, dan kemudian kelak di hari kiamat sedekah yang kita lakukan saat ini menjadi naungan kita pada hari kiamat nanti. Demikianlah kultum yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.